Pertama dari Pak Andi, perwakilan dari Blora Gus. Perkembangan sekarang ini banyak penyeramah yang muncul, namun terkadang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, sehingga umat yang baru belajar agama seperti kaum milenial menjadi bingung harus mengikuti pendapat ulama yang mana. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Gus? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari area Solo, Gus, dari Ahmadi Nugroho. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, di mana semasa hidup orang tua kita pernah meninggalkan sholat? Pernah apa? Pernah meninggalkan. Kalau sering gitu. Pertanyaannya, apa yang harus dan sebaiknya kita lakukan sebagai anak, Gus? Oh ya. Enggak, Gus. Yang ngaji di sini itu banyak ya, mulai yang nekuni bisnis apa saja lah, termasuk yang di Grab ya, termasuk Pak Polisi kadang yang ngaji terus ya nggak apa-apa. Dan semua saya itu termasuk kiai yang nggak pati suka ada pertanyaan, bukan karena apa ya, makanya tak batasi dua. Karena pertanyaan itu biasanya itu dipikir dari rumah, terus tema yang pokok itu gak pati di rumah, no, sementing kok iso takok. Iya, sehingga itu ya. Ini nama-nama yang jada tanya, caranya pejabat jodoh kan ribet nanti itu. Makanya ya, tapi ya senang saya ada pertanyaan ya senang. Cuma kenapa saya tidak membuka terbuka, karena tema kita kan kiai ya, kiai itu kayak dokter, tahu misalnya saya tadi tema itu supaya orang itu tauhidnya kokoh karena zaman akhir itu yang paling mengkhawatirkan itu apa? Tauhid gitu. Tapi kalau tanya ini diberi hak, itu orang kan sudah punya pikiran sendiri mau ditanyakan, padahal itu subjektivitas dia. Sehingga tanya ya sudah sekadar. Tapi ya nggak apa-apa, tetap saya senang. Cuma nggak boleh banyak-banyak. Dua itu sudah kebanyakan. Yang kedua tak jawab dulu. Ketika kita punya orang tua yang punya hutang, jadi yang dibahas Nabi itu hutang dulu. Itu karena hak adami. Hak adami itu tuntutan. Jadi kalau dalam kitab fikih itu ada istilah haqqu wa mabniun alal musamaha wa haqqul adami mabniun alal musyaha. Jadi kalau hak Allah itu Allah lebih rileks. Karena Allah itu tidak butuh disembah, tidak butuh dipuja-puja, Allah sudah terlalu besar. Al-Qayyum sudah besar sendiri, sehingga Allah itu mudah, ngabaikan haknya itu mudah. Tapi kalau hak adami, bawaan manusia itu kalau hartanya dibawa orang itu ingat terus, sehingga harus diselesaikan. Maka Nabi kalau mau mensolatkan danyanya, tanya punya utang enggak. Tapi kalau orang itu misalnya enggak sholat atau apa, itu Nabi masih ringan. Yang ditanyakan imannya. Bukan berarti kita nyepelekan sholat, enggak. Tapi memang agama ini yang diprioritaskan itu hak adami. Sholat itu super penting, bukan penting lagi super penting. Makanya pertanyaan tadi tak teruskan dulu. Anak cucunya itu prioritas itu mikir utang dulu. Karena ini yang hak adami gitu. Ya. Nah setelah utang itu selesai, baru dipikirkan menurut sebagian ulama, anak ini boleh mengkodoi sholat yang ditinggalkan orang tuanya. Atau dikafaroi, misalnya per sholat nilainya sekian terus dibayarkan ke fakir miskin. Nah, tapi pertanyaan seperti ini sepertinya mengganggu itu begini, takutnya jadi masif. Jadi masif itu gini, berhubung ada solusinya. Ini yang tanya orang mana tadi itu? Solo, ini orang Solo ini harus dikasih tahu. Berhubung ada solusinya, jangan-jangan kita yang kaya. Misalnya Pak Yusuf atau Bu Sulis kaya. Kalau nak punya tabungan, nak saya tidak usah sholat ya, nanti gampang. Karena per sholat kan nilainya hanya sekian gitu. Umur saya kan paling tinggal berapa, itu cukup lah apa? Iya cukup untuk mengganti, itu kan ribet. Makanya solusi itu ya kadang tidak baik. Karena nanti dipakai saya naik dewi. Makanya dulu itu terkenal ada guyonan, seorang kiai ditanya, ini guyonan nyata. Pak Kiai, katanya Kiai itu orang suci, tapi kadang-kadang kok maksiat juga. Si Kiai ini jawabnya ngawur sekali. Justru yang boleh maksiat tuh Kiai, kamu nggak boleh. Terus, kenapa Pak Kiai? Dia tahu caranya tobat, kamu nggak tahu. Kacau kan? Jadi yang melanggar hukum itu kan yang pakar hukum. Tahu itu. Tahu ilmunya. Cara melanggar tapi nggak bisa dipidanakan. Punya penghapusnya Gus ya? Ya punya penghapusnya, itu kan ribet kan.
Artinya gini ya, yang orang Solo tadi, kalau kadung terjadi orang tua kita ada sholat, kalau kadung terjadi orang tua kita ada sholat atau pernah meninggalkan sholat, kita sebagai kiai itu punya cara supaya yang untung tuh fakir miskin. Misalnya kita fatwa dikasih fidyah atau fida atau apa. Tapi ini bukan cara yang jadi solusi, karena takutnya nanti jadi gerakan masif tadi. Gerakan tidak usah sholat diganti, ya itu kan ceribet jadi. Tapi kalau sampai ingin berbuat baik sama orang tua yang nggak pernah sholat, saran saya satu, hak adamnya selesaikan dulu, karena memang dalam syariat Islam nomor satu itu hak. Masyhur itu kan ketika ada jenazah Nabi itu nggak tanya orang itu sholat nggak, dan tanya kan punya utang nggak gitu. Sehingga kalau di kampung-kampung di mana-mana kalau ngelepas jenazah kan, kalau ada hak adami diambil alih keluarga supaya mayit ini ketemu Allah tanpa ada hak adami kan gitu, semuanya kan ya kan yang diselesaikan kan adami dulu, utang piutang itu tadi. Ya gitu ya, jadi tidak semua solusi itu baik karena takutnya tadi loh, apa? Jadi gerakan tadi. Makanya kita jadi kiai sering bingung gitu karena mau gak fatwa itu ada yang tanya, mau fatwa takutnya tadi. Misalnya kita kan paling umurnya tinggal berapa, dihitung saja per sholat, terus bilang ke anaknya, nak saya tidak usah sholat, nanti ini aja bayarkan, kan jadi ribet. Nah, yang pertanyaan pertama tadi tentang apa? Yang banyaknya ini guys, penceramah pertama. Menceramah. Itu agak provokatif. Beda itu ada dua, beda karena bodoh, itu memang harus kita tinggalkan. Yang beda karena bodoh. Ada beda karena rumus ilmu, itu harus kita hormati. Saya punya sekian bukti beda ya, kalau karena bodoh tentu kita tinggalkan. Tapi kalau karena rumus ilmu yang beda, misalnya gini, saya kiai yang lama di kota, saya akan lama kerja di Jogja. Mungkin perasaannya orang kota itu kalau ketemu tetangga, misalnya saya kiai, udahlah kalau ketemu tetangga itu gak usah tanya. Ya kalau ketemu biasa aja, tidak usah tanya, tidak usah ramah, biasa aja. Itu mungkin bagus nasihat itu di kota, karena kalau di kota itu ketemu tonggo takok badhe tempundi mau kemana itu ganggu privasi. Sehingga bagian dari kebaikan baik sama tetangga ya jangan tanya, karena itu ganggu apa? Privasi. Tapi kalau di kampung dianggap sombong kan nggak tanya. Nah hal-hal seperti ini itu perbedaan karena ilmu. Memang di kota kulturnya seperti itu, di kampung seperti ini. Nah itu bukan perbedaan karena kondisi muqtadul hal, memang kondisinya berbeda. Ya kondisinya apa? Berbeda. Misalnya saya sebagai kiai kan, bayangkan kiai itu suka lah ngaji ibadah. Terus kamu karena orang kota sukanya pizza, Gus kesini Gus saya naik makan pizza bareng, kan saya malah terganggu. Kamu niatnya hormat tapi ganggu karena nah. Sehingga dulu sahabat, ini cerita sahabat, ada sahabat yang ditanya tabiin itu generasi setelah sahabat. Sifli wajah Rasulillah, tolong jelaskan ke kami wajah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabatnya nangis. Oh maaf sekali, saya tuh gak pernah melihat wajahnya Nabi meskipun saya berpuluh-puluh tahun jadi sahabat. Juga gak pernah sowan Nabi. Saya sering jamaah sama beliau. Ditanya kenapa? Saya itu sungkan. Beliau terlalu wibawa. Jadi bentuk penghormatan sahabat ini kepada Nabi justru gak berani melihat wajahnya. Dan bukti penghormatan pada Nabi, dia gak pernah sowan. Nabi itu punya anak, punya istri, punya cucu. Kalau sowan itu ganggu. Jika dia cara berpikir, ya itu bentuk hormatnya. Ya itu ya sah saja, dia cara berpikir ditakdir begitu. Tapi ada beberapa sahabat yang justru saking cintanya sering melihat wajah Nabi, sering sowan Nabi. Itu haknya dia cara berpikir begitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan itu ada dua, ada yang karena bodoh, itu tidak kita ikuti. Tapi ada perbedaan karena pengetahuan. Ya kalau karena pengetahuan harus kita ikuti, karena memang itu, ya itu kan urusan sudut pandang. Dulu ketika Mekah dikuasai Sayyidina Umar, setelah Fathu Mekah dan Umar sudah kuat betul, itu banyak sahabat yang dulunya orang Mekah. Itu sama Umar disuratin, cobalah kembali ke Mekah. Di Mekah itu kamu sholat di Masjid Haram sebagaimana 1000 sholat. Sekarang Mekah aman milik kamu, silahkan kembali ke Mekah. Tapi jawabnya sahabat itu nggak mau. Paling di Mekah hanya dapat pahala 1000 sholat. Tapi kalau mengislamkan orang di daerah-daerah pedalaman itu dakbul anbiya. Ciri khas
Nabi itu yang membenarkan orang itu, bukan di satu tempat. Terus sampai nambahi surat ini, wa alam anal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi itu tidak bisa loh mensucikan orang. Abu Lahab itu orang Mekah, Abu Jahal orang Mekah, tapi tetap begitu. Akhirnya jenis ini berpikir, ya sudah agak di Mekah nggak apa-apa. Andai kan Mekah itu bisa mensucikan orang, nggak ada Abu Jahal, nggak ada Abu Lahab. Akhirnya para sahabat nggak kembali ke Mekah, tapi berkelana ke Syria, ke Sam. Akhirnya ada Islam di mana-mana. Tapi ada juga yang Mekah itu kota suci, harus diisi orang-orang suci supaya yang brengsek-brengsek nggak di sana. Ya sudah, cara berpikir begitu. Nah ini cerita ya. Jadi sudah, kalau perbedaan karena ilmu, ya sudah memang karena ilmu. Nah itu nggak apa-apa. Nah kalau sampean tanya, lalu bedanya apa Gus? Yang beda karena ilmu, karena ya lihat saja, kalau dia orang pinter bacanya banyak, berarti bedanya karena ilmu. Tapi kalau nggak pinter kok berbeda, ya berarti karena nggak tahu. Ya kira-kira. Saat teruskan ya, bab faslun berdoa bil imamah fiddin. Bab kita berdoa supaya jadi pemimpin di agama. Qala ta'ala waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau kamu menjadi takwa itu otomatis jadi imam, maksudnya panutan. Waj'al li lisana sidqin fil akhir. Ini uniknya Nabi itu berdoa, ya Allah supaya saya dipuja-puja, dipuji-puji setelah saya meninggal. Karena tadi setelah orang itu berstatus soleh, saya ulang lagi, setelah orang berstatus soleh dipuji itu gak masalah, nanti kan orang mengenang, Masya Allah Pak Zarkasi dulu ahli sholat, ahli sodako, kan gak masalah. Tapi bukan karena khadun nafsi, supaya orang yang meniru sedekahnya dan salatnya. Oh dulu Gus Batu istiqomah ngajar di mana-mana ngajar. Saya itu betul, istirahat saya itu pas ngajar, saya di Jogja itu biasa datang langsung. Tadi malam baru datang pagi ini saya minta ngaji. Karena saya itu merasa nggak dosa kalau sudah ngaji. Coba kalau intelektual atau pengamat tuh ngomong pendapatnya sendiri dijadikan syariat. Kalau usul fikih itu cuma besar musarek bikin syariatan gini. Kalau agama lah, kalau urusan agama. Tapi kalau kamu baca cek itu namanya muttaqi. Jika di usul fikih itu masalah besar, menambahkan syariat itu masalah besar. Sama lihat di Sulam Bapak. Kebaikan apapun, asal tidak wajib kamu harus bilang tidak wajib. Karena ijab malam wajib adalah besar. Karena musyarik kamu menambahi syariat. Itu Abdul bin Mas'ud itu suka menghitung orang-orang soleh. Ada orang soleh istiqomah juga itu disuruh sama Abdul. Karena takut menyaingi maktubah. Oh ini tidak maktubah. Nambah syariat. Makanya satu karang-karang gara-gara itu. Gara-gara sweeping aku. Iya, artinya kalau yang dari awal gak wajib, jangan diwajibkan. Itu kayak apa Rasulullah muji qiyamul Ramadan. Tapi beliau sendiri melakukan hanya hari keempat. Karena kalau Rasulullah selalu melakukan akan dikira supaya orang menjaga konstitusi ilmu. Nah setelah aman, benar-benar aman bahwa itu gak akan difahami sebagai wajib, baru sahabat terawih rutin. Itu setelah aman, benar-benar gak disalahpahami sebagai wajib. Kayak apa baiknya pakai sikatan itu siwak. Orang mau lapor kemenang saja harus sikatan. Masa mau lapor pengiran tidak siwak. Nabi tapi tidak mau mewajibkan, hanya ngendikan ngeper. Laula an asyukta ala ummati la amartum bisiwak hingga beli sholat. Karena Nabi tahu normalnya orang soal Allah itu siwak. Soal pacar, soal mertua yang sikatan. Dari muka di istri aja sikatan. Karena sing lanang rokok, sing itu kudu rokok. Beda umur bukan. Lah iki pas sampai pengiran suwante rokok langsung kadang rokoknya diusut-usut Allah Akbar. Harusnya pas tidur masih keluar dulu. Tapi sama istri yang anti rokok sebelum sampai rumah sudah sikatan dulu semuanya. Nah melihat seperti itu harusnya si waktu wajib dari sholat. Dan ini ada musuhan istri soal pengiran. Tapi Nabi tidak mau menambahkan kewajiban dalam agama ini. Akhirnya ketika ini ngeper tadi laula asyukta ala. Dan itu dipahami oleh ulama betapa bahayanya ijabul malam ya. Beliau itu pinternya ulama. Jadi dari hadis itu betapa bahayanya mewajibkan barang yang enggak wajib. Apapun posisinya sesuatu itu kalau enggak wajib ya tetap enggak wajib. Karena enggak boleh orang jadi musyarik menambah syariat. Jangan pun baiknya sesuatu tidak boleh diwajibkan, tapi jadi musyarik. Makanya rata-rata orang alim itu tidak pati toreko, karena toreko itu paling suka nambah wiridan ini gak wajib wiridan ini. Makanya nih timbang ulama itu rada musan sidik-sidik di toreko. Tapi itu gak masalah, itu bagus, asal sama-sama ikhlas pasti bagus. Walau la tafwa inna saka atau rumah apa saja jadi. Jalannya sendiri-sendiri. Ya kan? Biasa saya di suara mursid. Mesti bilang gini, Gus aja nih gua bajinan rata tapi hormat Ali. Aku yang mendingan, aku aja nih bukan rata cuma hormat soleh ya. Uang bocah latihan wiridan semua ngira berulang salam terus
caranya istinja itu piye, terus ulang wiridan, terus caranya hubungan suami istri piye, terus caranya ngilangin najis hilang di bab itu kalau numpang jenengan. Ini baru aku jajal wiridan waktu sekian nafas gak kuat, sebelum mursyid ya apa? Saya belajar 2 jam kuatnya wiridan 10 menit. Dan itu baiknya Indonesia mursyid. Saya biasa disuani mursyid. Mereka sama saya cium tangan. Umat sama orang. Saya juga sama mereka cium tangan karena orang sepuh, orang soleh. Padahal ya mau jadi begini atau mau kritik. Tapi karena saya ikhlas, mereka mencintai saya. Karena kritik saya, mau baca wiridan terus raros istinja itu piye. Bani mutlak bersama sesama toharo itu piye. Wiridan mereka sah, bisa mandi junubnya sah. Wiridan mereka sah, bagi mereka suci secara sah. Tetap butuh aku. Mas nak mursyid belum diijazah. Panjang gitu ternyata mereka dengar ya sama. Udah bisa jadi murid. Akhirnya mereka sadar bahwa wiridan mereka makbul indah karena cara mandi junubnya benar. Ya benarnya yang awal oke. Mandi junub harus pakai air yang mutlak, harus niat di awalil amri. Ketika terus gak boleh pakai sampo karena mutafawwid. Saya sampai meraktekkan. Kalau kamu mandi junub jangan samponan dulu. Kalau langsung samponan, air yang kesini terus itu mutaghayyir, berubah. Jadi mandi dulu selesai baru samponan. Atau kalau samponan terpaksa ya sampai benar-benar enggak sisanya hilang. Logikanya kan gini ya, kadang orang mandi terus samponan. Nah setelah itu kan semua air yang lewat ini kan berstatus mutaghayyir kan? Airnya harus rata dulu baru sampo itu. Iya, pokoknya selesai dulu. Akhirnya mereka terima kasih gara-gara statement itu. Nah bukannya sok suci, tapi memang aturannya seperti itu. Kalau samponan dulu kan buktinya gini, setelah mandi junub ambil air ternyata murah. Jadi kan tunjukkan semua air tadi mutaghayyir kan? Misalnya mereka terima kasih. Pastikan dulu cara mandinya. Itu pakai air mutlak. Caranya gimana? Saya kan tidak bisa sabunan dulu, tidak bisa sabunan. Kalau terpaksa sabunan dulu, pastikan bibirnya sampai benar-benar air kembali ke nukah air murni, mutlak lagi. Akhirnya mereka makan, terima kasih. Begitu juga, sedekah ke mursyid sah itu setelah kewajiban istri tercukupi, anak tercukupi, baru sedekah itu sah. Yas'aluna kama la yunfiqu qul harus lebih. Mafadula adil hajat baru sah disedekahkan. Kalau orang-orang kampung punya utang saja enggak mampu, sedekah ke mursyid itu enggak sah. Mereka dengar, tapi karena saya bahas, mereka hanya setuju. Saya itu biasa. Bukannya saya sok baik, saya biasa punya misalnya santri, umumnya kan wali murid salam tempel aja. Kalau orang enggak punya mesti tak terima. Meskipun saya terima, saya salam tempel 50.000 tak terima, tapi tak anggap utang bersama. Nanti keselang berapa hari 1 bulan anaknya tak kasih 100. Karena saya secara fakir itu enggak boleh terima. Saya lebih kaya daripada dia. Tapi adat orang Jawa kalau ditolak itu kan tersinggung. Maka saya harus melakukan fakir saya. Ini kan namanya saya al-ghani yaqbalu minal fakir. Itu kan enggak benar. Orang kaya nerima dari ulama. Tapi mereka punya ekspresi mahabbah sama orang alim, ingin tetap salam tempel. Tapi kita kan tetap punya fakir. Bahwa orang fakir itu harusnya mustaqil, yang tidak mendapat. Makanya kita ya jalan fakirnya, ya jalan etikanya itu saya terima masa jadi. Tapi tak itu di kapan-kapan anak yang mau bertiga. Di kampung-kampung juga begitu. Saya sering bilang ke kiai, misalnya yang saya kalau di kampung kan ada pitung dinani mayit. Itu kadang yang punya hajat itu orang miskin. Tapi akhirnya tetap nanti hari ke-7 kiainya disalam tempel 50.000 atau 20.000. Kalau di kampung umumnya 20.000. Saya bilang ke kiai tetap terima. Tapi kamu jangan amwalal yatama zulman, anggap baik utang. Ya sudah, selang seminggu istri saya tak suruh ngasih apa yang nilainya lebih dari uang yang saya terima. Jadi fakir itu harus jalan. Kalau fakir tidak jalan, kamu tidak punya komitmen. Tak obrol ya Rasul. Jadi kalau fakirnya jalan, saya orang kaya, kok terima dari amwalil yatim. Tapi kamu juga harus punya etika, jangan sok-sok suci. Bukan terima saja. Kan banyak juga loh yang datang ke acara gitu gak mau makannya, dengan malah menyinggung kan. Disugoi juga makan. Tapi biar saya Mbak Mufid kali Mbak Arwani katanya setiap kali ada orang miskin punya hajat itu dikirimi dulu, suruh ngecek santri dikirimi dulu kebutuhan itu. Ya terserah lah. Itu kan yang penting itu kan cara saja. Ngirim di depan atau di belakang. Kalau yang pokok biasanya kan otomatis, tapi itu kan masal. Biasanya ada orang mati kan otomatis orang kampung itu ngirimin semua. Tapi menurut saya kalau kiai itu harus lebih khusus.
dan jumlahnya yang lebih signifikan. Ya pasti, nah ya itu sama yang jenengan ceritakan. Filosofinya orang soleh itu fakirnya jalan. Yang penting nggak boleh menerima dari orang fakir secara membagi kita. Itu tadi pilihannya bisa kamu kirim di depan atau di belakang. Yang penting. Nah kalau kita tidak ngomong fakir itu, lama-lama yang orang-orang yang nggak ahli ilmu itu ya anda kan, anda menerima. Termasuk yang ke negeri, kalau udah punya rumus masalah untuk rakyat itu dosa ya. Karena makan gaji dari rakyat. Jadi harus punya kemampuan. Jadi sumber dari gaji itu juga bahagiakan rakyat itu. Harus dilakukan. Ya dulu bapak ya wasiat itu. Ya sengaja kayak orang larat, rakyat itu ditompo, tak ada kebebasan. Karena mereka sakit. Dulu Rasulullah itu ya sering dikasih hadiah orang Ansor yang lebih miskin daripada Rasulullah diterima. Jadi yang mirip pada Jawa lah kalau kan menyakiti kalau ada nasi gak diterima itu kan satu. Tapi dihitung utang. Ngitung utangnya supaya kita tidak ya kulu nama ya tanah. Maksudnya disarankan Allah itu secara zulman. Kita makan di acara itu kan bukan secara zulman, memang diminta disuruh makan. Kalau enggak kan malah tersinggung, berarti tidak zulman. Tapi tetap saja secara fikih ganjil karena kita goni mampu makan hartanya orang yang tidak. Tapi kalau tidak makan secara etika tidak etis, itu jelas tidak etis itu. Tapi banyak juga loh yang di acara itu juga makan, masa ada etis. Jadi paling tengah-tengah. Masalahnya jangan lebih Jogja betakan di Jogja. Ya tapi fanatik, saya secara fikih itu fanatik. Tapi sekarang orang Jogja gara-gara saya ngaji gitu ya dengerin. Ya orang banyak orang Muhammadiyah ngaji, seorang PKS ngaji. Karena mereka tahu bahwa hanya fanatik ilmu, nggak fanatik asobian. Ya karena memang saya itu kepentingannya ilmu, memang saya hidup pun. Karena kalau apa ya, kelompok itu kan nggak abadi, nggak abadi itu kan. Jadi kearifan zaman kira kiai ketika dikasih salam bela orang miskin nggak dihitung utang, kalau kiai yang soleh itu dihitung. Nanti dalam beberapa hari ya tadi anaknya tak kasih. Saya salah bicara 50, anaknya tak kasih 100. Dan tadi yang tidak. Nah itu yang dimaksud Nabi tahar atau tahar. Kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Jadi sebenarnya Nabi itu enggak ini. Di mana-mana kebaikan itu kalau disorot pakai sirat mustarok, wazan tafa'al, ta'awanu alal birri wat taqwa. Kita menjadi kacau di negara kamu. Negara ketika baik bikin BPJS atau bikin apa saja lah, atau bikin dana tala apa saja. Semua kebaikan negara ini menjadikan masyarakat sebagai penerima. Makanya kita ini tidak suka. Setiap negara ingin baik, itu masyarakat kok posisinya terus berminta menerima. Sampai yang nggak miskin mendaftarkan diri jadi. Di Quran nggak boleh ajaran harus wa ta'awan. Kalau negara sudah baik, rakyat juga harus baik sama negara. Karena semua kebaikan negara merintahnya ta'awan, harus saling menolong. Misalnya kalau negara baik sama orang miskin difasilitasi, yang miskin tambah kerja keras sehingga cepat menyelesaikan kemiskinannya. Terus nanti bisa menolong orang lain. Ada simbiosis dari kesayaan dia. Sehingga cepat apa? Kesadarannya itu. Ya, tapi kalau sekarang kebaikan itu biasanya sih ya, apalagi ada orang terkenal baik itu biasanya malah menjadikan orang feelingnya ini hanya buku, malas. Iya. Kan kadang mungkin pensiun mulang terus dibeli malah orang-orangnya ngaji aja. Saya teruskan. Ada baca ya. Waj'alna lil muttaqina imama waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Sana hasanah tapi liyuk tadadi. Jadi semua nabi ingin dipuji-puji baik supaya apa? Liyuk tada supaya jenut sokobi. Kalau kamu terpaksa ingin jabat, ingin jadi raja, jadi presiden, jadi menteri agama, jadi pegawai kemenang, fakon fidua bilmulki tapi lil adli wal ihsan. Jadi misalnya Pak Jarkasi merasa punya kemampuan ahli Rasul Utsmani, ya Allah saya berdoa supaya jadi tintas saya. Tapi dia ingin, misalnya ingin membenahi di situ. Misalnya ada orang pecinta perempuan, tapi pecinta yang bukan nafsu, pecinta yang ingin melindungi dari macam-macam itu. Ya Allah, ingin jadi menteri pemberdayaan perempuan. Itu boleh. Ini namanya bidua bil mulki, ingin jadi raja tapi lil adli wal ihsan. Jadi ingin jabat tapi karena ingin menyebarkan kebaikan. Dalilnya kalau Allah Ta'ala hikayatan Sulaiman wahab limul kala yang bagi li ahadin. Jadi semua nabi juga pernah berdoa jadi raja, tapi dengan makna supaya bisa memasifkan kebaikan dirinya. Jadi jabat tapi ingin memasifkan kebaikan, bukan karena hadun. Jadi misalnya ada orang alim alama, ada peluang jadi kodi fikih dia daftar supaya jadi kodi benar-benar ahli, bukan karena ingin gajinya. Kayak apa? Kudu nyobek.
Aku juga dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari masyarakat atau dari tokoh agama atau dari siapapun sebagai warga Indonesia tentu semuanya menolak narkoba dan sangat berkeinginan anak-anak bangsa ini juga bapaknya juga keluarganya semua terbebas dari narkoba. Kita alhamdulillah dan terima kasih sebagai bangsa yang oleh negara dibentuk juga badan anti narkoba yang sekarang diketuai oleh terus dan semua yang terlibat dalam penanganan dan penanggulangan narkoba. Kita baca banyak tentang literatur betapa narkoba itu sangat bahaya, baik dari sisi agama maupun dari sisi kehidupan normal maupun sebagai menjaga harta martabat bangsa. Bangsa ini pernah berprestasi mengusir penjajah, tapi akan hancur dan tidak bernilai jika kita semua terjangkit. Hampir semua kecelakaan rata-rata supirnya sebagian besar juga disebabkan kurang fokus karena ada masalah dengan narkoba. Itu juga pembunuhan, itu juga pelecehan rata-rata disebabkan oleh narkoba. Memang banyak yang tidak disebabkan narkoba, tapi yang kita dalam konteks ini fokus banyak kecelakaan juga di antara sebabnya narkoba, pembunuhan juga disebabkan narkoba, banyak lagi yang disebabkan narkoba. Jadi saya mohon bangsa ini semuanya bahu-membahu untuk melawan. Kedua, bahwa dalam literatur kita di dunia kiai ada cerita tentang ada seorang baik, orang yang perilakunya baik itu digoda beberapa kesalahan nggak mau, tapi akhirnya digoda dianggap dosa paling kecil itu mabuk, tapi setelah mabuk malah akhirnya dia punya dosa memerkosa dan punya dosa membunuh. Apa efek narkoba itu bisa? Maka bangsa ini diantara syarat ketahanannya harus terbebas dari pengaruh narkoba, karena punya efek tak kita rusak, perilaku kita rusak, empati kita rusak, kasih sayang kita rusak dan sebagainya dan sebagainya. Di hampir semua penelitian, tentu ini dalam konteks yang kita khawatirkan ya, yang kita khawatirkan itu rata-rata banyak kecelakaan, baik kecelakaan di jalan maupun kecelakaan sosial maupun kecelakaan sistem sosial yang lain atau sistem pendidikan, semuanya itu masalah besarnya karena terjangkit. Karena kalau orang dengan kesadaran yang baik, meskipun dengan isu yang kurang baik, tetap bagus untuk bangsa ini. Setidaknya ada fungsi lain yang bisa diperdayakan, misal tidak kena narkoba. Mungkin anak-anak yang sekolahnya kurang pintar, yang kurang cerdas, asal tidak kena narkoba, insya Allah tetap bisa diperdayakan di masyarakat. Semoga barokahnya ya, nilai-nilai yang dianut para kiai, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tokoh semuanya itu nilai-nilai yang bisa menjaga nilai-nilai kebaikan dan harus dimulai dari terbebas dari masyarakat harus melakukan perlawanan dengan cara hidup sehat, hidup bervisi, hidup bermartabat, bermarwah dan semuanya itu tetap saja dimulai dari kesadaran. Kesadaran itu tidak dianjurkan oleh saya kira demikian, mohon maaf dan saya akan, bukan saya tok, semuanya pasti akan ikut melawan bahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kula hormati sedanten keluarga besar Bani Mbah Umar, ingkang kula hormati para habaib khususnya Habib Ahmad Al-Habsyi, sedanten para kiai ingkang kula hormati, sedherek-sedherek sepuh wonten Kiai Haji Hafaz wonten Mas Arwani. Kula nyuwun waktu sekitar 40 menit sampai 1 jam. Begini ini awal kalau salah tempat memilih. Biasanya kalau itu tapi tenang awal-awal dan terus karena ini salah tempat di 40 menit. Kalau bagi matur dia
silsilah kula baik secara ilmu maupun genetik itu dugi Mbah Umar. Terus Mbah kula ini pernah butuh kalian Mbah Mbah kula gitu saya lahir di mriki teng Mondok Fakhria. Terus kula undang pernah sepuh mriki. Penting kula aturaken bilih silsilah sanad keluarga maupun ilmiah ini ku misalnya kula lami sanad ngaos teng bangun ngaos teng Mbah Karim ngaos Mbah Hasyim ngaos Pak Mahfud At-Turmus. Utawi misalnya pun dados Gus Afas bin Hamid bin Badawi ini memenangi Mbah Mahfud Termas. Dari ini ngawas kalian Mbah Umar Harun dan Sarang. Ini ku mantu sangkiri Mbah Ghazali pendiri Madrasah Sarang. Sanad ini penting kita aturakan mergi gara-gara sanad ini pula kita insya Allah adalah orang yang benar saat melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya membaca di kitab Abdul Faus karangan saya Muhammad. Beliau mengutip riwayat dari Ustaz Ahmad dan beberapa rawi hadis kutubul hadis al-Mu'tamad. Bila wonten riwayat Inna Allah Ta'ala istaghfara rajulan min ummati ala rusil khawati. Suatu saat nanti Allah itu mempertontonkan ada seorang lelaki diintegrasi dalam Allah. Kemudian kesalahan yang baik itu wonten satu kok ditokon satu kok. Niku dokumen kesalahan itu per satu kok itu madhubas sepanjang mata melihat itu kok kesalahan semua. Ketika Allah tanya atau diumumkan saya apa ini semua ada yang kamu ingkari jawab ini buat dan nomor kali dari Allah al-ulama kata-kata bagi apa penulis malaikat itu punya sentimen sama kamu sehingga yang baik ditulis yang jelek-jelek itu ditulis. Jadi yang itu ya tidak juga harus mereka sudah profesional nulisnya benar. Tapi memang saya tidak pernah punya kebaikan. Terus ketika Allah Ta'ala adalah innal kaiti hasanatan wa innahu lahu ma'alikal yawm. Tapi kamu punya satu kebaikan dan kamu gak akan saya beri. Jadi itu kamu pernah melafazkan secara ikhlas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hanya satu kok di dokumen satu. Kemudian tiang itu matur, ya Allah, ya Rabbi, mahari ditolong mahari sijinat. Kira-kira maknanya itu apa sih gunanya satu kok kebaikan dibanding sekian kok sepanjang mata melihat. Dari pengeran dia sudah selesai. Barang didelok ditimpang semua kesalahan yang sepanjang itu sebanyak itu ditimpang ke alam kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Terus ketika ada lagi fala yasuru ma'asulillahi ta'ala syai'un. Gak ada di dunia sekalipun kesalahan yang bisa mengimbangi beratnya kalimat la ilaha. Ini penting banget. Lah saat ini kecelakaan ciloko, uang sering lama la ilaha illallah gara-gara nanti dikomisi. Dan ini mau dikali apa ini? Jadi di penggali saran-saran. Tiangku kafir 20 tahun, mau 70 tahun. Angger ngelapan la ilaha illallah jadi mukmin. Nggih kafir 20 tahun, ngelapan la ilaha illallah jadi mukmin. Ya saya iki usum mukmin ngelapan la ilaha illallah jadi kafir. Niku madzhab ngawur nomor. Jadi ini di penggali. Terus kafir 20 tahun, ngelapan la ilaha pisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kena ditok kullu ladzina kafaru yantahu farahum maqad wong kafir puluhan tahun ratusan tahun kenapa la ilaha illallah dadi mukmin saat ini wonten satu paham wong ngapa la ilaha illallah salah tempat dalam kuburan bahwa tadi itu miskin pulau yakin yakin itu salah besar. Bagaimana mungkin kalimat yang menjadikan orang kafir mukmin kemudian orang mukmin menjadi ini kenangan-kenangan dulu belajar penasaran belajar dia bangga dulu gitu. Jadi penting orang supaya kita yakin betul dengan Allah. Nomor kali sering peraturan dia madzhab sunnah wal jamaah itu annal ma'asiyah tukhrijul mu'min minal iman. Bahwa maksiat itu tidak menjadikan orang mukmin itu keluar dari iman. Jadi penting. Pernah suatu saat Ahmad bin Hanbal itu meyakini madhab bahwa orang yang besar-besar itu keluar dari iman karena beliau ahli hadis
Beliau tidak fakih sunnah karena beliau baca hadis la yasmizan fila yasmi wa mu'min wa la yasmi besar fila yasmi wa mu'min, sehingga hampir beliau meyakini kalau orang pernah zina, pernah mati itu sudah keluar dari iman. Setelah ketemu Imam Syafi'i, beliau dibajak sama Imam Syafi'i, ya Ahmad, kalau dia sudah kafir lalu tobatnya itu bagaimana? Jawabnya Ahmad bin Hanbal, ya dia harus memperbanyak sholat. Terus sama Imam Syafi'i dibajak, ya Ahmad, sholatul kafir la tasihhu, sholatnya orang kafir itu yes. Artinya Ahmad bin Hanbal itu diam-diam mengakui kalau orang besar-besar itu masih mungkin berpihak dia mengharuskan dia memperbanyak sholat. Dibetulkan Imam Syafi'i, ya Ahmad, sholatul kafir la tasihhu. Ini penting kolaborasi. Pulau akhir-akhir ini umur sekitar 6 tahun sering nak beri manuskrip kitab Maghfirah dan juga Al-Sohah karangan Ibnu Sayyid Muhammad. Juga pulau sering sinau kitab beliau Syariatul Wahida, bahwa kata beliau ketika wasilah, misalnya wasilah binafil atom yaitu Rasulullah SAW, kata beliau Nabi itu berdua atom, Nabi itu pintu menuju rahmatnya Allah, dan beliau orang spesial. Wan nazar li Muhammadin di ainil basyariyah al-mujarradah nadhuru syirkatin wa jahiliyah. Kalau ada orang melihat Nabi hanya sisi manusianya, maka itu adalah ciri orang kafir. Setiap orang kafir pasti mengomentari Nabi, in antum illa basyarun muslimun, bahwa kami itu manusia seperti kita. Artinya kita tidak boleh melihat ingat Nabi Muhammad kemudian kita ingat bahwa dia manusia. Spontan kita harus ingat kalau dia adalah berbuah atom, beliau adalah berbuah atom. Meskipun kata beliau kita punya aturan dalam melihat Rasulullah, yaitu dakmat darabun nasor fina dunia wakum dimasi tamat hanfi waktu. Dan itu pasti kita lakukan karena Nabi menjadikan aturan ini kamu makhluk nasor fil masih. Kamu jangan berlebihan mengomentari saya kayak orang Nasrani mengomentari saya. Terus saya lihat dalam kitab satu tadi karangan Ibnu Sayyid Zabidi. Jadi penting kolaborasi juga sanad dari keluarga sanad dan asal itu dekat sekali karena saya ya tadi seperti sanad yang saya lakukan tadi. Ketika Mbak Dewi saya pernah ngaji Mbak Mahfud, juga guru-gurunya Mbak Mun pernah ngaji Mbak Mahfud. Mbak Mahfud itu punya abang namanya Mbak Abdullah. Mbak Abdullah punya abang namanya Mbak Abdul Manan. Mbak Abdul Manan ini mulazim kepada Sayyid Zabidi. Jadi termasuk mulazim dan Sayyid Zabidi itu Mbak Mahfud. Kata saya jadi sholawat itu bukan sekedar kita dapat berkah dari Rasulullah SAW. Sholawat adalah penegasan bahwa Rasulullah itu selamanya adalah kekasih Allah, bukan akan berposisi sebagai Tuhan. Beliau menulis dalam bab sholawat, kata beliau, wa Rasulullah Muhammad SAW wa in balagha ghayatal quswa fi darajat fa huwa muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Rasulullah apapun tingginya derajatnya, Rasulullah adalah orang yang kita selalu berdoa semoga rahmat takdir untuk beliau, sehingga umatnya tidak akan kecelakaan memposisikan Nabi kayak Tuhan. Artinya tujuan mereka bahwa orang Rasulullah akan memposisikan Nabi kayak Tuhan itu salah besar, karena kita tetap membicarakan atau sering membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jelas Allah memberi rahmat takdir kepada Rasul. Bagaimana mungkin dengan tradisi sholawat seperti ini kemudian kita memposisikan Rasulullah kayak Isa? Artinya umat ini aman dengan tradisi ini, maka yang mengharapkan Rasulullah itu salah. Dikata kitab Hafizat dalam tadi yang dikarang saya Muqtadas. Terus itu sesuai dengan melakukan orang nanti pidato itu bicara aja dari nanti acaranya itu terus. Kalau pencatat lami-lami dari kurang ke sebelum turun, insya Allah kalau mau pilih masalah kelas ini mana kipin itu masuk, sehingga kalau ada kitab cetakan dari Indonesia, bukan cetakan Indonesia, cetakan dari Indonesia yang beralamat di Jeddah. Jadi bukan alamat Indonesia yang beralamat di Jeddah dan masih artinya ya di atmosfer sekarang itu. Nanti saya baca, semoga dengan bacaan itu semoga beliau dimuji sebagai alim ya alim, sebagai jabat di jabat senang. Jadi kalau sering dengan masalah ini di DPR, pikiran itu ketika Rasulullah menghentikan unsur asal kegaliman atau mazluman dulu itu cek galim, cek galim turungi
Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, ada anak suruh mazluman, bagi Pak suruh mazluman. Ini orang mazlum tak tahu, kalau yang zalim gimana caranya nolong? Kata Rasulullah, tak justru anjurni. Kalau riwayat Imam Bukhari ngendikan tak kudu faqayat. Yang penting orang soleh itu di atas orang zalim. Jadi yang penting yang mazlum itu takut satu ribu. Yang penting yang tidak apa itu takut satu ribu. Jadi jangan dibalik nanti orang soleh takut orang zalim. Itu yang penting. Ini penting orang sehingga kalau banyak orang soleh yang jadi pejabat ini penting dari masuk Indonesia yang masih banyak orang fasik. Tapi takut orang soleh itu dikejar-kejar satu itu jangan kebalik. Nanti yang soleh dikejar-kejar orang apa? Ini penting karena di antara kemenangan Islam adalah walai makinan dalam dina mulai tahu walai kadilan dalam mengibadi kofi. Jadi normalnya adalah orang soleh yang tidak takut, jangan kebalik, yang soleh takut sama orang apa? Ini baru banyak istiadatnya orang-orang alim, sehingga dunianya ngasih masalah ya kayak terus waktu putranya bangun ya dari tua DPR, dia pakai dari guru DPR, putranya DPR. Setidaknya ada orang soleh yang bikin keputusan, jangan dibalik nanti yang boleh punya keputusan kita programnya. Terus jadi kalau awas, kalau belum pun matur terus pas berangkat jadi beliau pun bawa Umar itu mbak ini begitu, jadi kalau kalah sepuh sama kalian keluarga jadi kalau tek Arab ini kesannya bahwa saya ada bikin kemudian dalam kitab Khasyatul Alam Abdul Musi wonten manakib ada sekitar 50 kiai itu yang orang Lasem itu yang saya Lasem itu ada 5 setunggal yang disebut Al-Alam Al-Mu'ammar Al-Qiyai Baidowi bin Abdul Aziz bin Baidowi Al-Awal Al-Indonesia Al-Lasmi Asyrafi Wulida Bilasmi atau Aisyah Al-Qiyai Umar Harun Asram ini bahwa Harun ini mantu Mbah Ghazali di Bangun Fala Jamahu Mudatan Tawila Tanafan Asri Sinina. Jadi beliau Pondok Besar itu di catatan ini itu 10 tahun. Wa Qur'an Kiai Muhammad Idris Solo wa Kiai Hasyim Padangan semua di Makkah Katal Mukarramah rohbatan bil Jawa wa Tullah bil ilmi. Wa fiha hazamal imam asrul muslimut data abadi sanawat. Wa qara'a ali fi funun al-muta'abbidat. Ini yang Mbak Doi. Kemudian ada Mbak Maksum. Al-Alam Al-Mu'ammar Al-Kiai Maksum bin Ahmad bin Abdul Karim Al-Asmi. Ulida bilasmi. Akhirnya Syekh Khalid bin Abdul Latif Al-Bangkalani Al-Badri Al-Alam Umar Soleh As-Samar. Ini orang Jawa Soleh Garan ini. Bahwa ini semua orang yang haram rohbatan fi ziyadatil istighfar. Fa'akhadha Imam Muhammad Mahfud At-Turmusi wa akhihi Muhammad Ad-Dimyati At-Turmusi. Terus ini menggambar pun Pak Hamid. Di Pak Hamid itu bin Abdullah. Nyai Abdullah namanya Nyai Rekhana itu binti Siddiq. Dan ini bahasa Siddiq yang disebut ini. Al-Alama Asyad Nyai Siddiq bin Abdullah bin Sholat bin Muhammad Al-Asmi Al-Jimbri. Min Baldati Lasmi. Tawat Nabi Jimber bin Jawa Syarabiyah. Min Syuyukhihi Al-Imam Muhammad Mahfud At-Turmusi. Wal-Alama Zainuddin bin Badawi As-Subawani. Masya Abdul Wani Subah Al-Bimawi. Ini tiba-tiba Gubernur NTB Majdi. Terus terakhir konten Mbak Khalid. Mbak Khalid itu dari pun ekoyum. Orang agak besar itu ekoyum bin Mansur bin Khalid itu berarti dia Mbak Mahfud At-Turmusi. Terus bos-bos mungkin kalau kayak mana ke masalah sendiri buku-buku sakit ini gue jelek kejualan yang mau cari dia nah butuhnya dia rosok kiai secara maknawi sekali-kali dijajal bayar semangat butuhnya rosok amanah jadi nak bayar alam yang butuhnya rosok alam ini penjajal nak bayar rapus kadung mangan butuhnya rosok mangan kan gak berani artinya raiso mangan diwakil bayar sama alim kalau bayar alim Korea atau butuhnya di budaya rosok ya tuh coba sebagai butuhnya orang alim pulau jadi pernah dicet di bawah marah di bawah butuh bawah marah tapi dia boleh sesinar ya semua lagi wali negara dengan kertas semua hasil lumayan yang nanti timbul dengan begini mau jadi close kalau biasanya di kalau biasanya dengan begini itu benar jadi tadi buatan pas kalau buatan orang yang bilang dengan kapten terutama sampai korok
kiai, para dulur sepuh, biasa saya berdoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna tak temenin ingsun apa itu jakalna itu tidak begitu kita menciptakan apa fi anaki yang dalam biro-biro guru ni anak jamaah kata fi anaki yang dalam biro-biro guru ni supaya juga tentang rokok itu gambaran rokok ulama ni kalau cerita rokok ulama seperti kemarin itu hanya memprioritaskan ini satu proses supaya anak-anak itu ingat lagi. Kalau rokok lama itu gambar yang rokoknya terus sirah tangan, nopo tinggal jalan di anak itu nopo ada nanti tangan itu dia ugem marilai galai tangan disalap nopo dulu terus juga untuk tangan itu pada hilal akon kalau lupa terus nyata kiranya jangan terus yang penjara nyata kalau tentang ini lama nyata jadi dalam posisi di belakangnya terusnya malah kalau kiai rokok istilahnya di belakang rokok posisinya pun mau ini kalau dia itu orang ajaran itu sebenarnya orang akal di belakang itu posisinya pun banyak banget itu jadi ini sedekapnya itu malah istilahnya tiang orang ajaran di belakang nah terus gatot itu dugi sosial jadi kalian sing hafal Quran misalnya ini jadi Quran itu walukan yang diwailah lawa jadi dilakukan kasih ngomong Quran lama Allah mesti banyak pertentangan artinya antar ibadah antara baca tidak salah terjadi salah orang dan dengan ya Rabbul mujrimuna bisimahu paling kodu bin nawasin walakkan yuk Rabbul iso dikenali sopa al-mujrimun kira-kira mungkin dosa soben tenggene akhirat orang maksa yuk Rabbul iso dikenali sopa al-mujrimun kira-kira mungkin dosa oleh dikenali lewat Allah bisimahun kelawan alamat-alamat mujrimun sausnya dikenali diidentifikasi paling kodu bin nawasin walakkan pada waktu mengotin Allah atau binawas di dalam rokok berguna walakkan nanti rokok gelamaan berguna itu bolong ya apa gelamaan dan di posisinya ya jangan saya buat ini mulai semua tuh di posisinya pokok kayak berat melalui waktu orang ini di duduk no netral waktu posisinya mulai ini jadi paling waktu binawas apa walakkan terus sapaan ini seperti itu. Nah sapaan itu nunggu indikasi kalau berasal nunggu alam. Terus dengan nabi dengan orang masa semua nabi jadi saksi atas umat. Di nabi menjadi dari umat yang benar yang orang benar. Dan muridnya ini beda kan? Berkoyo orang pun mujibuna bisi. Ini mesti disebut Quran yaumatab yang wujudu wa taswaddu minhum wujuh. Tidak kali ini soleh banget itu pagar banget. Nah setengah soleh di setengah redup. Nah soleh rapatan di dalam kelima. Terus wa taswaddu wujuh yang dosanya ada di wajib itu. Sebab itu nanti nabi-nabi kita ini gampang. Mereka menenten di sima. Ini nanti yang saya sima bumi min adaris. Jadi nak orang ngapik neng wajahnya orang bekas ada sujud. Kurang berkali-kali mimpi saking seneng Quran. Kurang bayang orang apa Quran itu raine makan, sirahnya dimakan sampai tangannya sampai sekali badan. Mungkin setengah hati namun nonton 1-2 ayat klik-klik sesuai kapasitas. Dan saking nur ini mungkin Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi itu ngertos di umat ini. Jadi itu yang disebut Quran yauma tarul mu'minina wal mu'minati yas'anuhum baina aydihim wa bi aymanihim.
Ya aku nak apa? Ning gone dina kiamat dina sing wong mukmin mukminat ya sa'aluhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pengarep yo nur pengguri wonten. Lah ketika wonten nur iki Rasulullah ngertos iki umatku sing mulia, iki umatku sing Oke, baiklah teman-teman semua, sedulur-sedulur ngaji Nahdlatul Ulama, itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nursalim atau Gus Baha, yang mana ada pesan keras Gus Baha untuk para kiai panggung, pentingnya fikih dan sanad ilmu yang jelas. Kemudian Gus Baha jangan tambahi syariat, pertanggungan ahli thariqah versus ahli fikih, dan rahasia amalan Gus Baha. Serta Gus Baha menyampaikan cara menjadi pemimpin diri sendiri dan sejarah hebat ulama Indonesia di mata dunia. Subhanallah, inilah rahasia ilmu dan amalan Kiai Haji Bahaudin Nursalim atau Gus Baha yang jarang diketahui oleh publik. Video ini merupakan reaction sekaligus rangkuman ngaji bersama Gus Baha mengenai prinsip menjadi pemimpin, terutama pemimpin diri sendiri, serta pesan mendalam bagi para penceramah panggung masa kini seperti halnya Gus Miftah, Gus Ikdam, Ning Umi Laila, ada Ning Mumpuni, dan para dai lainnya. Gus Baha menekankan pentingnya menjaga kemurnian syariat tanpa menambahkan beban ibadah yang tidak wajib. Dalam kajian kali ini Gus Baha juga mengupas tuntas silsilah para waliullah Jawa dalam acara Haul Masyayikh Lasem, serta bagaimana dahsyatnya kekuatan kalimah la ilaha illallah yang mampu mengalahkan beratnya tumpukan dosa di hari kiamat. Poin-poin penting pada ngaji kali ini yaitu yang pertama, hakikat kepemimpinan dan ketakwaan. Menjadi pemimpin yang terbaik dimulai dari pemimpin diri sendiri dengan ketakwaan. Jika Anda bertakwa, maka Allah akan menjadikan kita pemimpin yang disegani dan mampu memimpin umat. Yang kedua, fikih versus thariqah, mana yang utama? Gus Baha mengingatkan bahayanya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Urutan yang benar itu adalah syariat atau fikih, kemudian ada thariqah, kemudian ada hakikat, dan kemudian makrifat. Jangan sampai wiridan kencang tapi wudhu dan sholatnya belum benar secara fikih. Lalu yang ketiga, amalan salam template Gus Baha jarang yang tahu. Gus Baha punya cara unik saat menerima hadiah uang dari para wali santri. Beliau menerimanya untuk menghargai mahabbah dari mereka, namun seringkali mengembalikannya kepada si santri, kepada anak dari orang tua wali santri tersebut, dalam jumlah yang lebih banyak sebagai bentuk sedekah dan kasih sayang. Itu luar biasa. Kemudian ada pesan untuk generasi muda, Saino tu Mirasantika. Belajar dari kisah Kiai Barseso yang mana dosa kecil mabuk atau ngefly adalah pintu gerbang menuju dosa besar, zina dan pembunuhan. Gus Baha berpesan agar anak muda menjauhi narkoba demi menjaga akal dan imannya. Kemudian menyikapi perbedaan ulama dan sanad ilmu. Bagi milenial yang bingung melihat perbedaan fatwa ulama, pahami perbedaan ijtihad atau khilafnya. Lawan fatwa yang nyata menyesatkan dan wajib mencari guru yang memiliki sanad keilmuan jelas hingga Rasulullah SAW. Keajaiban kalimah thayyibah dan silsilah ulama. Gus Baha menceritakan bagaimana satu kartu la ilaha illallah bisa menyelamatkan seseorang dari tumpukan dosa. Beliau juga menegaskan bahwa mencintai Nabi melalui sholawat adalah benteng agar kita tidak menganggap Nabi sebagai Tuhan, tidak seperti Nabi Isa yang dituhankan oleh kaumnya. Yang ketujuh, bakti untuk orang tua yang sudah wafat. Cara terbaik adalah melunasi hutang mereka, hak adami, dan menunaikan fidyah sebagai penebusan jika ada kewajiban ibadah yang tertinggal. Itu teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus dakwah Islam yang sejuk dan berilmu ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan juga silahkan tuliskan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Semoga itu semua menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi amal ibadah Gus Baha terhitung sebagai amal jariah, dan semoga kita senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha teman-teman, serta para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Itu saja, terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.